Islam agama yang kalau ada paling, berarti ada yang paling, lalu di sekelilingnya ada yang benar. Mengerti? Kalau kita makan rujak 5 piring, lalu ada 1 piring yang paling pedas, yang lain pedas enggak? Pedas. Kenapa ini saya bawa? Perhatikan baik-baik. Supaya orang tidak bilang Kainama ini keliling bawa kristologi, itu adalah penghujatan serta penghinaan kepada agama Kristen. Hey, come on, yang ngomong gitu, jika engkau orang Kristen, ternyata engkau tidak tahu agamamu. Kristologi artinya pengetahuan tentang Nabi, tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Ue Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain. Dengan ketentuan sebagai berikut. Sampai situ. Jadi dari sebentar saya jelaskan. Kenapa ini saya bawa? Perhatikan baik-baik. Supaya orang tidak bilang Kainama ini keliling bawa kristologi, itu adalah penghujatan serta penghinaan kepada agama Kristen. Hey, come on, yang ngomong gitu, jika engkau orang Kristen, ternyata engkau tidak tahu agamamu. Kau cuma bisanya maki-maki Kainama, maki-maki Hagia Sophia di LC, di live chat. Setiap kali ada YouTube live streaming dari Kainama bersama Hagia Sophia, itu orang Kristen masuk kirim live chat isinya maki semua. Bahkan Ustazah Niru yang membawa acara kena maki. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bahkan agama mereka sendiri mereka nggak ngerti. Saya bacain pelan-pelan. Apostolikam disiplinan artinya satu tatanan yang baik. Tatanan, peraturan dari apostolikan, para rasul, apostolos, bahasa Yunaninya. Yang disebut para rasul ini siapa? Bukan rasul seperti pemahaman kita orang Islam yang benar. Bukan. Para rasul bagi mereka adalah hawariun. Itu aja udah salah. Ya enggak? Benar enggak? Hawariun dibilang rasul sama mereka. Dibilangnya jadinya apostolikam disiplinan, artinya tatanan para rasul. Apa itu? Geser ke kanan. Evangelikamke, evangelis yang disampaikan penyebarannya bagaikan sebaran dari surga. Ada apa seperti embun dari surga. Evangelik, sesuatu hal yang evangelis, satu hal yang disebarkan karena angels. Apa angels itu? Ya, hal-hal yang dari surga, yang malaikat yang pokoknya kayak malaikat gitu, harus disebarkan. Evangelikante doktrinam, doktrin. Evangelikante doktrinam, doktrin. Ayo. Patris artinya bapak.
itu, E dan T itu artinya dan. Fili artinya anak laki-laki. Lalu di sebelahnya ET lagi kan, itu dan lagi. Antum udah bisa, antum belajar Latin? Hah? Coba jelasin antum yang sebelahnya. Yang tinggal berapa kata lagi lah, ayo, jangan pura-pura. Jangan dibuang bukunya. Barakallah. Ya, Filii spiritus artinya spirit, roh. Lalu ada sancti, sanctus, kudus. Bukan orang Islam yang menghina. Semua informasi ini dari Anda sendiri. Apa? Bahwa agama Anda adalah agama doktrin yang mengajarkan dalam nama Patris, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, unam deitatem supari maestate, maka disebutkanlah sebagai keimanan supia trinitate credamus, artinya iman Trinitas. Nah, Ustaz, aku meminta tolong cari tahu itu tahun berapa ini dibuat, Ustaz. Ada kan di situ di Wikipedia, paling atas lah kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu itu tahun berapa itu dibikinnya. Nanti kita lihat. Yesus nggak ada urusan sama agama Kristen. Bahkan Yesusnya sendiri tidak ada urusan dengan agama Kristen. Ini dipaksa orang Islam mengucapkan selamat Natal. Bagaimana kawan? Hei, bangun, jangan tidur dulu. Nanti suara sakakala bunyi kamu nggak dengar. Ada? Ya, kasih lihat itu, lihat ya tahunnya. Ustaz boleh sebutkan tahun berapa di situ? 27 Februari 380 Masehi. Baru ada dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Trinitas. Amin. Baru ada. Tahun 380 Masehi, tanggal 27 Februari jam 3 sore. Keputusan ini namanya Edict Thessalonica atau Cunctos Populos, keluarnya tanggal 27 Februari jam 3 sore tahun 380 Masehi, yang bikin namanya Kaisar Theodosius, keturunan ketiga dari Kaisar Konstantinus, yang bikin pertemuan di mari silakan lanjutkan, Ustaz. Nice, kotanya namanya Nice, Nicea. Ya, pernah dengar ya itu ya? 380 my friend. Hey, 380 Masehi, mamen. Yesus itu tahun berapa diangkat oleh Allah ke langit? Tahun 33 Masehi. Bedanya 380 tahun. Yesus tidak tahu urusan apa-apa. Oleh sebab itu Al-Quran tepat sekali mencatat. Ketika Allah bertanya, Isa, apakah engkau mengajarkan kepada umatmu untuk menjadikan engkau dan ibumu sebagai Tuhan? Ada ayat itu? Isa menjawab, ya Allah, mana mungkin aku mengatakan hal sedemikian? Engkau lebih tahu apa yang aku perbuat, ya Allah. Dia nggak tahu apa-apa. Orang timbulnya 380 Masehi, 381 tahun setelah beliau naik ke atas. Terus kita mau salahin dia? Nggak boleh. Hanya umat Islam yang memuliakan. Beliau tidak mati karena hal-hal sedemikian itu baru timbul 381 tahun setelah beliau dimuliakan oleh Allah. Hanya orang Islam yang memuliakan Yesus itu. Tidak ada lagi. Terus sekarang kalau Kainama ngomong Kristologi disalahkan, gimana kawan? Ya, kekristenan baru ada 380 tahun. Baik, Ustaz ketik kitab suci Mobi, Google kosong, kitab spasi suci spasi Mobi. Ini Kristologi, supaya kita tidak benci saudara kita Kristen. Jangan benci mereka. Jangan benci mereka, sayangi, toleran. Kalau mereka ibadah biarkan.
Haram, Yerusalem, Aqsa. Bas. Sampai di situ bukti-buktinya ada. Yang jaga buktinya siapa? Orang Yahudi, bos. Jewish yang jaga, serius. Antum gini, ada YouTube ya, Ustaz, bersama Syekh Toha. Ya. Ayah Sofia keluarkan video YouTube saya, judulnya gini, serem. Ustadz Kainama dites oleh Syekh Toha di Al-Islah apa? Bondowoso. Apa? Oh, ini jadi beda nih. Ini kayak di gedung MPR DPR nih. Ya, Syekh cerita. Rupanya Ustadz Ipung melihat bahwa wah ini bagus nih. Syekh cerita, dudukin Ustadz K. Ustadz K itu bohong apa enggak? Nah, serius. Kalau bohong ketahuan. Kenapa? Karena Syekh sedang bercerita tentang Israel. Ustadz K duduk saya di sampingnya Syekh. Beliau cerita tentang ini. Saya langsung, itu di dalam kepala saya seperti video. Kita naik dari satu kota tempat itu, naik jalan tol, namanya jalan tol di Sheikh Rabin. Itu panjang dan tidak bayar ya, di sana tidak bayar tol seperti di sini ya, pendek, macet-macet, bayarnya mahal ya. Di sana enggak, panjang dan tidak bayar, dan memang itu freeway, highway, itu jalan tol. Nanti kita turun di satu tempat yang ada satu seperti halte, kita turun di situ. Dulu namanya sempat halte itu namanya George Bush. Terus diganti namanya jadi haltenya presiden yang rambutnya begini nih, Trump. Itu sempat jadi namanya Donald Trump. Cuman orang Yahudi marah. Akhirnya diganti lagi. Sekarang nggak tahu namanya apa ya. Saya nggak tahu namanya. Turun di halte itu, lalu kita masuk ke satu bangunan tua, batu itu seperti benteng besar, namanya Lions Gate atau gerbang singa. Kita masuk situ, lalu saya cerita, Syekh, kita kan belok kanan, nanti belok kiri ke sini. Langsung Ustadz Ipung bikin judulnya Ustadz K dites. Cerita tentang Israel. Umat Muslim, setiap cerita yang ada di tanah Al-Quds itu sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Yang jaga siapa? Orang Yahudi. Oleh sebab itu orang Yahudi itu ya tahu semua tentang Rasulullah itu benar. Ya, nanti kita bahas di tempat yang lain, ya, di waktu yang lain. Begini, kita tadi sudah masuk kitab suci Mobi, sudah Ustazi? Tampilkan Ustazi. Boleh saya lihat? Afwan, jangan marah. Mundur dulu Ustazi, jangan kesini dulu. Nanti takutnya bahasa Indonesia tampilnya. Oh sudah, Arabnya sudah Ustaz? Sudah? Oh baik, geser ke bawah terus. Nah itu ada MRK Ustaz, klik coba. Sudah, MRK-nya sudah ya. Cari angka 12. Saya mau minta tolong salah seorang ustadz muda kita untuk bacakan. Tapi nggak usah pakai bismillah ya. Karena ini kan Bible ya. Ya. Iya, ini Bible. Maaf, jangan marah. Kenapa kok ustadznya larinya ke Bible? Pembuktian supaya ustadznya ini tidak dibilang menghina atau menghujat, gitu loh. Kita tahu kristologi itu apa? Kristologi adalah sebuah pemahaman doktrinam. Evangelikam ke doktrinam apostolikam. Trinitas credamus patris Filii Spiritus Sanctus. Tadi kita udah baca ya. Itu 27 Februari 380 Masehi. Enggak ada urusannya sama Yesus. Ya, ini bukan penghinaan. Selanjutnya apa? Ajaran Yesus kan gitu. Supaya nanti kalau kita keluar berhadapan dengan saudara sewarga negara Republik Indonesia yang Kristen, kita tidak dibilang menghina, kita tidak dibilang menghujat, kita tidak dibilang radikal, anti toleransi. Sorry ya, gue tahu dia belum. Buka, gue baca. Lu
tahu nggak Theodosius? Enggak, sama, gue juga nggak tahu. Dia pendiri agamanya itu. Bapak Putra Roh Kudus siapa? Theodosius. 27 Februari jam 3 sore tahun 380 Masehi. Wih, kamu tahu dari siapa? Ustadz K. Ustadz K itu siapa? Debt collector. Motor. Ya, angka 29 Ustaz sih. Ustaz Afwan. Jangan cepat-cepat ya Ustaz. Stop dulu Ustaz. Stop. Fa'ajaba Yesus atau Isa? Ada Yesus juga di situ. Ahamu wasiyatin hiya isma' ya sya'bi al-maula ilahuna huwallahu al-ahad. Di situ Tuhannya yang ahad, Jesus apa siapa? Bagaimana mungkin saudara kita Kristen itu dibilang ngerti agama? Jangan salahkan mereka, mereka nggak ngerti. Kenapa? Mereka nggak pernah baca ini. Padahal ini adalah Bible mereka yang tertua, Coptic Church namanya, gereja Coptic. Di situ Tuhan Yesus siapa? Allah, dan Allahnya ahad. Masa sekarang Yesus jadi Tuhan? Ini ada perubahan sejak kapan ini? Sudah ditulis MRK atau Markus 12 nomor 29. Bab 12 nomor 29. Dari Alkitab tua di seluruh muka bumi ini, namanya Coptic, C-O-P-T-I-C, Coptic Church, C-O-P-T-I-C spasi C-H-R-U-C-H, Church. Benar gak? Lanjut 32-nya Ustaz, tolong bacakan. 32. Faqala lahul faqih ahsanta ya muallim anta ala haqqin innallah wahid wa la ilaha illahu. Ini ajaran beliau. Syukran ya Ustaz. Ini ajaran beliau. Yesus tidak pernah dipanggil Tuhan. Dia dipanggilnya mu'alim. Mu'alim. Ya. Kenapa saudara kita ngomong gini dipersalahkan? Itu tulisannya. Ahsanta ya mu'alim. Dipanggilnya mu'alim. Ustaz. Kiai. Syekh. Mudarits. Kenapa orang Kristen marah? Santai aja. Biarkan wilayah ilmu agama orang Islam yang menyelesaikan. Antum nyanyi-nyanyi aja, nyanyi-nyanyi konser. Bagian ilmu agama Kristen biar kami yang urus. Karena kami bisa baca kitab tertuamu dalam bahasa Arab. Coba lihat saudara kita, bukannya menghina, enggak, kenyataan aja. Mereka minta orang Islam itu toleran. Kalau puasa, biarkan warung-warung buka, karena kami orang Kristen tidak puasa. Hei orang yang puasa, hormatilah orang yang tidak puasa. Ini pikiran gila. Orang beribadah diminta menghormati orang yang tidak. Dari mana? Dari mana? Kalau ada orang Islam yang tutup warung makan, dibilang radikal, bibit-bibit terorisme, anti toleransi. Hei bangun, saudaraku Kristen sayang, cinta, Katolik, bangun. Kami sayang sama antum semua. Kami ini orang Islam sayang. Kenapa? Ayo belajar puasa. Yuk, malu sama anak kecil. Belajar bangun pagi yuk. Apa perlu kita kirim
suara rekaman sakakala ke rumahmu. Bangun pagi, taruh kepalamu di atas tanah, sembah. Buka Ustadz yang tadi, buka ininya. Sembah nama Tuhannya Yesus itu, sembah yuk, supaya engkau sama dengan Yesus. Menyembah siapa? Itu tuh Allah. Yesus pagi-pagi dia bangun untuk sembah ini, nama ini. Mundur Ustaz, cari LUK Ustaz. LUK Lukas, ya betul. 6. Cari angka 12. Ustaz sih gantian yang baca, bantuin Kailama. Sekarang Yesus sholat kepada siapa? Kita ajarin mereka. Hai Kristen saudaraku sayang, hai Katolik, ikutin Yesus kamu yuk. Saya yang ngajarin caranya. Karena yang tahu cara Yesus, yang kenal Yesus cuma kita orang Islam. Kamu nggak kenal. Ini menghina nggak? Enggak. Kan itu ditulis sebesar-besar apa? Yesus sholat kepada Allah. Ustaz, balik lagi ke itu yang huruf-huruf tadi Ustaz. Ganti LUK-nya, ganti KIS. KIS. Kisah para Rasul. KIS ya. KIS ya, KIS. Itu di bawah Ustaz. Di bawah. Di bawahnya MAT itu ada KIS. Ya, KIS. 10 berapa ya? 10. Oh, bukan Ustaz. Ulang lagi. 3. KIS 3. KIS 3 yang 10 ntar. KIS 3 1. Oh iya. KIS 3 1. Ustaz sih, Afwan. Ayo boleh. Udah benar. Dia sholat apa itu? Masih ada lagi sih, ada beberapa ayat tentang sholat subuh, tentang sholat zuhur, tentang sholat malam, ada lengkap semua. Mundur Ustaz, MRK 1. Kok Ustaz jadi kupas-kupas? Iya, supaya mereka tahu bahwa yang cinta sama kau punya Tuhan itu, Yesus itu, sebetulnya dia Nabi. Yang memuliakan itu kami. Nah ini kristologi. Ini kalau mau kristologi yang benar itu begini. Ya, kalau dibilang kita kristologi, belajar tentang agama Kristen, awalnya saja sudah salah. Kristologi adalah ilmu pengetahuan tentang Nabi. Siapa Nabi itu? Boleh siapa aja. Cuma dalam hal ini kita bicara tentang Isa alaihissalam. Namanya Jesus. Oke, sudah. MRK 1 Ustaz 35, cari angka 35 Ustaz. Pengen tahu saya apa di 35 nih. Ustaz sih, Afwan. Syukran Ustaz. Salat apa itu dia? Udah ya, capek salat mulu Yesus. Kasihan dia. Ya. Kita ke ini Ustaz sih. LUK 2
nomor 21. LUK 2 nomor 21. Nah, gitu dong Ustaz. Dari tadi sebetulnya saya ingin ada kesadaran gitu ya. Soalnya saya sudah turun 1,5 kilo ini turun naikin. Syukran, jazakallah khair. Ustaz ya, aduh ganteng banget Ustaz. Saya pikir Raffi Ahmad tadi. Ayo Ustaz, ayo. Minta tolong Kainama. Nomor 21. Oh, kacamata beliau minus juga sama kayak saya. Fadal Ustaz. Beliau Islam ini hana waktu hitani wada'ahu Isa wadalika kama da'ahu mataku qablama habilasi Maryam. Oke, sedang diapain itu Isa? Ayo kita ajarin nih saudara kita yuk, hitan. Jangan lari. Kok takut? Dihitan takut. Jangan takut. Oke baik, Ustaz ke Google kosong ketiknya gini, Arabic Bible. Arabic Bible. Arabic Bible. Sudah? Oke, pilihnya itu yang koptik yang tadi saya bilang tuh, koptik, klik. Oke. Nah, di sebelah kanan ada kotak kosong tuh. Di atas ya, itu isi. Ketik aja, jangan dipilih dari situ, bentar susah Ustaz. Ketik aja. Daniel DANIEL spasi 9. Sudah? Tanda bagi gini yang titik 2. Sudah? 3. Enter. Wow. Daniel 9:3-nya nggak nongol berarti itu. Nggak mau ya. Oke, baik, besarkan saja nomor 3 Ustaz, cari dari atas. Cari nomor 3-nya. 3 Ustaz. Kelewatan. Nomor 3 Ustaz. Wajjahtu wajhiya ilallahi sayyidi qaliman bisolati wattadarruati bisawmi wal mashi warramani. Sekali lagi Ustaz. Wajjahtu wajhiya ilallahi sayyidi. Afwan, minta maaf. Fawajjahtu wajhiya ilallah. Sekali lagi. Fawajjahtu wajhiya ilallah. Siapa yang melakukan itu? Sekarang ini siapa yang melakukan ini nih? Yang orang itu marah kalau Ustadz sebut itu nomor. Ayat ini katanya ayat, ya udah gue ikutin mau lo. Ayat udah. Kau laksanakan nggak ayatmu? Fawajjahtu wajhiya ilallah. Siapa yang melakukan ini? Pada saat apa? Apa namanya? Doa apa? Bereskan. Maka itu jangan malu bilang, hei saudaraku Kristen Katolik, aku mau ajarkan Kristen bagimu. Aku yang ajarkan. Mau nggak? Nggak mau? Ya nggak apa-apa. La ikraha fiddin. Saya sudah mengajak untuk mengajarkan apa yang disampaikan oleh Jesusmu kepadamu secara tutorial. Nih saya kasih tutorial. Yuk, mau nggak? Nggak mau? Ya sudah. Malah marah-marah. Yuk, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Lanjut. Tinggal beberapa lagi nih. Ya, ketiknya gini Ustaz sih. Gembala-gembala di padang artikel. Gembala-gembala di padang artikel. Habis ini kita kunci dengan satu bacaan yang indah menurut saya. Gembala-gembala di padang artikel. Nanti itu sabda, betul. Ini bukan tulisan umum, tapi dari sumber Alkitab Sabda namanya. Sabda itu lembaga Alkitab yang sah di bumi Republik Indonesia ini. Geser ke bawah, cari judul paragrafnya Gembala di Padang Ustaz. Titik. Gembala di Padang. Sudah? Sudah, baik. Cari paragraf yang dimulai dengan kata bulan Keswan. Pada ada? Baik. Ada. Besarkan. Ustaz boleh bergantian, yang lain silakan baca. Ayo baca. Pada bulan Keswan kita
keluarga dari Alexandria mengatakan bahwa kelahiran Yesus Natal terjadi pada tanggal 23 April. Tanggal berapa? Sekali lagi, yang ngomong ini siapa? Namanya Clementinus of Alexandria. Sekali lagi, namanya Clementinus of Alexandria. Bapak pendiri gereja, bos, bukan main-main. Clementinus of Alexandria, dalam bukunya judulnya Stomata. Buku, ada buku namanya Stomata. Penulisnya siapa? Bapak gereja nomor wahid, namanya Clementinus of Alexandria. Bapak gereja Clement dari Alexandria. Dia yang tulis, dia bilang Natal jatuhnya tepatnya pada tanggal. Dadah, selamat tinggal. Gimana? Bapak gereja aja bilang 21 April. Oke, ketik gini Ustazi di Google kosong, Janus, Janus, gitu aja udah. Janus, Janus. Udahlah, nggak usah aneh-aneh. Santuy aja bro, santuy. Santuy bro, nggak usah terlalu berlebihan. Janus, gambar atau images, klik. Images atau gambar, klik, udah. Nah, apa sih Ustadz Kim kasih data apa? Ini nih pesta malam tahun baru 31 Januari tengah malam sampai 1 Januari. Namanya countdown pestanya. 5, 4, 3, 2, 1. Pernah nggak kayak gitu? Terus kembang api, pernah nggak? Nah ini memperingati ulang tahun ini. Geser ke bawah Ustaz, cari yang warnanya hijau. Ada mana dia? Kecilin dulu Ustaz kayaknya ya, kegedean itu ya. Saya mau cari yang gambarnya hijau. Ada. Nah itu tuh sebelah. Nah itu klik. Nah gambarnya. Besarkan gambarnya aja, saya butuh gambarnya Ustaz. Syukran. Nah itu. Oke baik. Udah segitu juga nggak apa-apa. Kelihatan kan ya? Baik. Baik. Namanya Janus. Ini gak bener. Masa Ustadznya disuruh naik motor? Aduh, sentimen ini Ustadz. Baik ya, ini namanya Janus. Siapa Janus? Janus itu sampai hari ini dikenal sebagai two faces God, atau satu badan tapi punya dua muka. Kepalanya satu, mukanya dua. Ini dipercaya sebagai Tuhan oleh agama Helenisme atau agama Yunani paganisme, ancient Greek religion atau agama pagan kuno Yunani. Nama dewanya Janus, the two faces God. Dia itu lahir dihitung mundur pada tanggal 31 Desember malam. Ketika dia mau keluar itu dihitung dulu 5, 4, 3, 2, 1 dia keluar. Iya, itu sebabnya ada istilah countdown. Pernah dengar countdown? Hitung mundur. Benar? Ada kan? Semua orang melihat ke jam besar lalu 5, 4, 3. Ada kan gitu? Lalu kembang api, fireworks namanya. Kenapa kembang api disebut fireworks, bukan fire flower? Pernah nggak kamu mikir gitu? Kembang api seharusnya fire flower, tapi kenapa dia fireworks? Works itu apa artinya? Kerja. Begini, kembang api itu api yang sebetulnya api yang bekerja. Api adalah gambaran Hades. Nanti kita gali lebih dalam lagi kalau mau tahu kristologi. Hades itu adalah infertum. Infertum adalah hell. Hell itu adalah api neraka sedang bekerja mempengaruhi orang untuk melupakan Allah. Itu dasar-dasar pemahaman dari kembang api. Masih ada yang mau pakai? Silahkan ikutan makan babi kecap. Ini gambarnya. Oke, dah. Oke, lihat itu, lihat. Nah, ada dua muka ya. Yang depan yang tampan namanya future. Yang tampan di depan namanya future.
atau masa yang belakang yang serem itu yang bertanduk evil. Evil itu apa? Ya pokoknya yang hal yang evil, yang jahat ya, bertanduk iblis ya, untuk past, untuk masa lalu. Nah, dewa ini pernah mati tapi bangkit lagi. Dan dia naik ke Uranos namanya, Paradisos Uranos, surga. Mirip siapa tuh ceritanya? Ya udah gampang nanti ya. Ini tentang 1 Januari. Jadi kalau masih ada yang mau begadang-begadang, bakar-bakar jagung, kembang api, silahkan ya, silahkan. Beli banyak-banyak ya. Kamu sedang memperingati hari ulang tahunnya tuh si Om. Om Janus. Tapi kalau ada orang lain yang mau bikin, ya nggak apa-apa ya. Ya biarin aja, bukan duit kamu kok ya. Jadi kalau ada yang mau bikin, biarin aja, terserah. Mau bikin pesta apa terserah. Yang penting kita tahu dan kita memberi tahu. Gitu ya. Udah deh, saya cuma mau bilang gini. Kamu janganlah. Kalau malam tahun baru 31 Desember kita begadang, ya itikaf aja di masjid ya. Lebih bermanfaat ya. Ya kan?